wis siang ini kita di daerah Sukawata. Ini yang dinamakan Lawalai ke Sukawata. Melik komo. Sira ngalihat Komo apa? Komo itu apa ya nih? Itu yang lawar deh, itu yang kuah dulu ya. Nah, kayak komo. apa ya? Kayak Bukan soto, bukan apa, cuma ada di Bali. Ya, pakai gelas Itu gitu. kesukaan aku deh. Coba tama komo Bali tahan lama. Kunci Bali. Continuity. Oke, kita Di sini buka. ada translate-nya di bawah ya. Oke, kita buka dulu. Masih di Asu Turun Urban. Salam Jimek. Jiratin mikrofon. Jancok. Boleh. Masuk, Beko. Ya. Masuk. Pit, agak masuk sini, Pit. Lu jangan sok roll mania lu anjing. Kagak juga. Sosokan ngumpet lu ngelinting. Menghemat anjir. Jadi berarti kita sini pakai logo ya. Nah, oke. Kali ini saya langsung ke Gianyar nih, wis menemui teman sobat lama, Bit. Sobat wow ibaratnya. Jan, ada waktu nggak Yan kemarin udah sebelum kesini? Wah, ada. Emang nggak ada, memang pasti punya waktu doi. Industri sepi yang apa lagi? Banyak nganggur ya. Ya udah kita jilmek aja. Ada oke Jar, mau ketemu dong. Siap. Ini kalau udah bilang nih, ini anak nih lokal heroes, men. Oke. Lokal heroesnya daerah Gianyar, ibaratnya orang secara nggak langsung nih orang udah mempengaruhi apa namanya pola pikir anak-anak yang muda di sini. Weh, mungkin dia nganggap dirinya, oh saya biasa aja, gue biasa aja. Dia Tapi mungkin menganggapnya seperti itu. Tapi impact-nya yang dia timbulkan wis eksplosif, iya. luar. revolusioner. Jeng. Ini dia. Ibaratnya kalau dia nganggap, caks ada apa, gue nggak ada apa-apanya. Tapi lu tuh eksplosif, men. Movement yang lu lakukan kemarin itu tuh apa? Goks to the max. Model Max. Gomeng. Kalau modelnya anak Gianyar. Jadi sebuah role model yang cutting edge kalau ada. Iya. Ini boleh ngomong kasar ngomong apa? Boleh silakan. Ini bebas. Kak baju juga boleh. Menang banyak bentar. Sekarang ke baju deh. Tapi jangan 19 detik ya. Moment 19, cover video 19 detik. Sehat Yan. Sehat. 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 Ayan dan Reza atau biasa dipanggil dengan Tigana. Kau nama asli siapa sih sebenarnya? Wayan Tigana. Wayan Tigana. Tapi orang-orang memanggil biasanya Tigana gitu ya. Wis, kalau orang mengenalnya Jascil. Namanya sebenarnya siapa sih? Reza sebenarnya. Emang sebenarnya agak annoying sih kalau orang manggil Jascil. Aduh, ini pasti orang kenal cuma sekedar kenal gitu. Iya. Kenal banget. Tuh. Reza atau Teman Mafia? explore. Ya. Reza Yayan? Jangan lagi kau. Terus gue tendang. Gue kira ternyata Reza. Oke. Reza. Tapi kalau gue tarik ke belakang nih, gue lihat beberapa bulan terakhir kemarin, sebelum Lebaran ya, Sebaran ya. mereka melakukan sebuah movement yang itu ibaratnya nggak bisa sebelum di- Lebaran. Sing. Wih. Sing info. Siapa yang megang mic? Siapa di atas? Siap. Oke, tapi kalau yang paling berbekas ke ingatan orang-orang ya, ketika kalian melakukan sebuah movement yang Trip itu. trip itu. Tapi ntar gue bahas itu ntar nih. Masalah trip nih. Ini selalu. Nah, satu-satu. Kalau Tigana sendiri, Yan, lu tuh sudah orang-orang udah ngelihat lu ngasih cap lu tuh udah dengkot orang yang berandal banget di daerah Gianyar ini. Nah, enggak juga. Mungkin lu nya enggak juga. Tapi kan pandangan masyarakat secara umum ibaratnya nih anak berandal banget, nih anak lawless lah ibaratnya. No lau. Lawless dan ngelau banget. Lu tuh ketertarikan dengan apa namanya? Mesin yang beroda dua tuh sejak kapan ya nih? Ibaratnya kan Hal-hal yang ini nih. secara nggak langsung tuh menjadi sebuah brand ambassador sebuah motor ibaratnya produk yang dinamakan motor cycling ataupun yang sekarang ini menjadi custom culture, komunitas custom culture sendiri. Lu tuh ketertarikan dengan sepeda motor lu kapan ya? Dari kecil sih, bukan cuman sepeda motor. Oke. Mobil Oh, juga. oke. Mobil juga. Otomotif gitu ya. Otomotif. Ya dari kecil sih, karena bapak almarhum ya dia dari dulu juga nggak pernah beli
mobil baru, motor baru nggak pernah. Sampai aku iri sama sepupu diantar jemput sekolah pakai mobil baru. Aku yang diantar jemputnya pakai Impala, iya, frameless 62 sama Holden Primer, iya, VW Kodok, Tapi VW Kombi gitu. Di daerah kamu kan, Pak, mobil tua mulu. Kadang-kadang bannya lepas. Kapan ademnya nih AC? Kan pasti dengar dia ngetot nih, ngorok mulu nih. Adem-adem ini gitu. Berarti dari kecil emang lu tuh udah dibiasakan dengan sesuatu yang Hal-hal yang vintage ataupun old school gitu berarti. Ya, bapak juga sehari-hari juga naik. Kalau di sini-sini di rumah naik CB. Kalau dia agak jauhnya dia ada BSA juga, ada BMW. Emang doi pengoleksi juga ya, kolektor? Iya, dari ya, itu? kebetulan waktu itu kan pariwisata di Bali yang era-era tahun 90-an itu jadi bisnis keluarga kan semua art galeri. Jadi itu yang tahun era 90-an Lagi enak-enaknya nih. galeri jual patung itu lagi wah gila banget. Nyayur. Iya. Sampai aja mobilnya kayak VW ada 4 kayak gitu. Juragan. nggak salah. Iya. Dan yang pas nyeselnya kan bapak meninggal tahun 99. Ibu itu kan ya aku masih kecil, masih SMP ya, kelas 1 baru MOS itu, baru ospek di SMP. Jadi kelas 6 SD ke SMP bapak meninggal. Adik yang paling kecil masih TK, yang nomor 2 masih SD. Oke. Berarti Ibu- orang tertua ya, Wayan ya? Ya, jadi ibu kayak udah nggak bisa ngerawat mobil-mobil itu, jadi kayak dijual murah-murah. Waktu itu yang gue ingat Impala itu laku 6,5 juta. Di era itu Di ya? era itu 6,99 loh. Wajir, itu kalau di baratnya kalau Bayang kalau itu masih ada sekarang. Ya, apa- gua nggak usah susah-susah beli bahan. Iya. Udah ada bahan pikiran. Iya, lu sekarang udah punya bahan cengan. Dan lu jadi bahan ya. Nah, Yan, berawal dari situ, lu pasti kenal namanya di era bocah di saat itu ya? Di era di era SMP ataupun di era 2000-an awal berarti ya. 90-an akhir, 2000-an awal. Ya. Lu tuh ketertarikan dengan motor-motor custom tuh udah ada, Bang? Nah, Apa ya, motor racing? gua berawal dari racing sih sebenarnya. Wih. Tahun 2000 ya, gua ikut sempat road race juga. Oh, sempat ya? Joki trek liaran. Pokoknya berbawa kecepatan kan. Ya. Oke. Nah, terus yang akhirnya makin kesini kan ditarik makin tua makin gede. Kayaknya gue mesti nggak cocok nih ngendarain motor-motor yang racing lagi nih. CC kecil lagi nih, Kecil Bang. lagi. Lu berubah gaya apa gimana ya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Kalau motor CC mesin itu doesn't matter buat gue. Oh, iya. Ya. Yang penting gimana lu ngendarainnya. Oh, iya. Itu right. How do you ride? Kan ada radio. Riding. Itu ada panduannya. Panduannya. Wayang itu judulnya FTW. Apa tuh, Ben? Forever tukang walk. Selamanya tukang ngancurin. Dia tuh pada saat ada motor temen nih, baru datang dipinjem pasti diangkat-angkat. Ini emang FTW forever tukang ngancurin nih. Itu Cang yang buat sendiri buat Cang. TW masih baca hashtag ya. Ibaratnya FTW forever tukang walk. ibaratnya kalau ada satu motor baru kan biasanya ada 4 kecepatan kan. Disikat cuma 1 kecepatan doang. Hancur motor orang. Monyet nih emang dari dulu emang udah. Nah justru makanya waktu pas jalan-jalan kemarin dia nggak berani ngebut-ngebut kan? Kan di belakang ada lu yang kontrol ibaratnya. Jangan ngebut-ngebutnya, aku pasti pengen hidup nih. Kalau dari kamu Reza, atau lu Reza, lu tuh kalau gua lihat ya, ataupun sempat sekilas lihat, lu tuh sebenarnya cewek yang girly banget nih asalnya kalau lihat awal-awalnya. Ternyata lu punya apa namanya? Sisi ini Yang sisi manly juga Ya padahal. sebenarnya kebalik sih. Ah. Kalau orang-orang yang baru tahu Just Chill, orang pasti mikir, oh ini feminim banget. Justru malah dulunya SMP tuh sebenarnya sama saya kita tuh STM. suka sekolah di SMP tapi rasanya STM. Buluk-buluk. Dulu begini rambutnya. Emang udah cepak. Dulu SMP udah begini, namanya oke. motor Beat, Oh, bokap gitu-gitu. Ya pertama nongkrong juga di bengkel, Oh, kayak gitu-gitu. iya. Justru malah dulu sebenarnya nggak jauh beda sama dia, tukang berantem juga zaman Oh, dulunya. oke. Ya cuman kan makin lama kan makin gede kan Kebentuk rasanya ya. enak kali ya kepengen dinaksilin cowok. Iya. Yang biasanya tuh kayak gitu, ame gue gak mau suka sama lu kayak gitu-gitu. Lu tunggu ya tadi kalau gue gede ntar lu pada suka semua sama gue. Ay. Gitu namanya kayak gitu. Jadi kayak udah mulai merawat diri gitu kan. Medi-pedi. Demen gak sekarang sama gue? Dengerin dong. Ini dulu awalnya Racing jenggot. Renggot Nita gitu. Cin gitu. Ternyata di balik sosok yang maskulin ini doi
Pengen. Tapi sebelumnya juga ditarik ke belakang juga lebih Sebenarnya lebih parah. Lebih parah lagi. Pokoknya kalau orang-orang yang Sebenarnya sih dulu ya, sebenarnya- Lady Boy. Udah titiknya udah gede Iya, lagi sebenarnya. depannya. titiknya juga dia lagi. Iya, benar-benar. Dianya yang dipakai. Iya sih. Ya diam aja nih, sebenarnya jahitannya juga belum kering. Wah, iya. Berarti ketertarikan lu dengan hal-hal yang bermotif kan udah lama berarti ya? Udah lama, cuma tapi kan nggak yang orang-orang tahu ya Reza naik Harley gitu. Sebenarnya juga sama, kita mah sukanya sebenarnya ya motor-motor dua tak, motor-motor apa motor kecil tuh saya suka. Nah. Suka kayak gitu, lebih apa ya? Lebih Lebih bebas ya? Iya, gitu. Iya, itulah. Gue tarik ke belakang lagi nih. Lu tuh gede di daerah mana ya ibaratnya? Emang dari Sukawati sendiri ataupun sempat Genuine dari Sukawati. OG. OG from Sukawati. Lu tuh bisa ceritain nggak? Apa namanya? Atmosfer di Sukawati sendiri pada Di era-era- era Iya, kayak apa? Aku juga penasaran tuh. Lu tumbuh zaman SD, SMP sampai SMA itu ada perubahan gak sih atmosfer di sini? di Sukawati sendiri di Batuan ya? Batuan ya bener ya? Lu bisa ceritain saat itu gimana keadaannya itu di saat lu perkembangan lu gede tuh yang membentuk karakter lu sampai seperti ini. Ya lebih ini sih, maksudnya dari ya SMP ya gue bilang waktu itu anak-anak masih suka berantem, pokoknya setiap hari ribut gitu aja. Oke. Pokoknya anak-anak minum, mabuk, ribut gitu. Itu bukannya apa di Bali sendiri kan ada banyak orang, wah di Bali orangnya marah-marah, apalagi daerah Gianyar ke sana tuh kebanyakan stereotipnya santun tuh. Iya, global sih kayak gitu, tapi kayak karena kita jalanin kan, maksudnya ya, tapi sekarang lebih yang ke era sekarang anak-anak udah nggak ada yang ribut gitu, karena kan lebih mikir hukum kan. Kalau dulu kan nggak ada kan. Dan juga pun kalau gua rasa ya mungkin hiburan kali dulu kayak hiburan kan tidak ada handphone. nggak ada handphone ya. Hiburan cuma ya Ngapain lagi? nongkrong, minum mie. Ya Nongkrong. nah, pasti kan Apa belang-belang Ci ya? ada wayang di mataku kan melihat dia. Di mataku ada wayangnya kamu lihat gitu. Ada aja alasan buat ngajak berantem aja. Yang penting intinya gimana pun harus berantem. Berantem nih. Ada aja banyak alasan. Ada aja, kita lewat naik motor nih. Lewat naik motor dikejar. Ngapain lu tadi? Orang tidak kali. Orang yang nggak boleh. Ini naiknya pelan. Ini kan bete yang di belakang. Anjing. Disalip mere. Emang dasar-dasar nih biang-biang. Nah, Yan, dulu waktu di zaman era Rasokowati Yan, yang nama klub-klub motor ya anak muda daerah tuh kayaknya sempat banyak banget di sini. Itu juga salah satu bentukan lu juga nggak, Yan? Banyak banget ya, bukan bentukan gua sih, tapi kita bareng-bareng aja. Maksudnya banyak lah di sini antusias ya, tapi ya gua sih termasuk yang ya udah kelas 6 SD, kelas 1 lah, kelas 1 SMP udah wah motor baru datang, belum ada plat nomor STNK, belum ini udah gua bongkar, udah gua cek ganti semua. Hancur. Dari SMP sih, dari kelas 6 sih udah ngancurin motor. Nyokap nggak puyeng. Orang tua gimana, Yan? Pasrah sih nyokap. Monyet nih, gua masukin lagi dong. Dia habis masukin dimuntahin. Berarti emang dari awal tuh memang udah ketertarikan motor. Tapi jiwa. memang dari orang tua sih gen Iya turun ya. iya, kayak bapak kan almarhum dulu pembalap slalom. Oh sempat jadi Ya, itu turun pembalap langsung. Slalom, ya, slalom mobil. Cih. Slalom mobil. Kayak sekarang ini Ken Block lah. Drift. Oke. Kalau ibu juga mudanya Gadis racing. enggak sih, enggak juga. SMP ibu sekolah naik Vespa. Oh iya, oke. Terus SMA nenek dari ibu kan usaha slip beras gitu ya? Apa sih? Bener ya, slip ya? kayak ya slip penyelipan beras Penyelipan lumbung padi beras, lu. ya, juragan beras, ini beras lah. Ibu yang ngirim-ngirim pakai truk juga gitu. Wih, Sampai sekarang ibu nyopir, juga men. pakai truk manual, nyopir apa juga bisa. Bisa doi. Iya. Gokil nyokapnya ya. Ternyata ya dibalik ke Sisi feminim Feminim. Ya. Tapi gak ditanggung. ya, oke. Gue pikir dari Boleh itu, begini. makanya kecintaan gue sama roda 2 sama roda 4 itu dari orang tua sih. Orang keturunan ya, Ya, Bang. Turunan ibaratnya udah autopilot, men. Iya, ya privilege juga men ada barangnya. Nah, Ada ya. Jadi otomatis sih mencintai. Tapi kan sempet dia cerita kemarin bokapnya meninggal, bokapnya udah puyeng nih, ini barang pada numpuk, tinggalannya bokap dijual-jual murah-murah kan kata Iya, lu kan tadi. murah-murah. Ya udahlah, lepas aja daripada menunin rumah. Iya. Nah, kalau dari lu Reza sendiri gimana? Masa kecil lu sendiri di era itu tuh tumbuh gede di mana sih? Kok bisa membentuk pribadi lu yang seperti ini Mas? Gue lahir di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Nah, kebetulan tuh tempatnya nyokap sekarang tinggal juga. Nyokap dari memang dulu. asli Bengkulu? Emang asli sana. Nah, terus sebenarnya karena emang dari dulu gue anaknya juga nggak bisa diem ya. Ah. Gue nggak bisa diem.
Terus jadi rambut panjang tuh cuma sekedar simbol biar untuk dimaklumin ini perempuan gitu. Kalau enggak ya kita tonjok gitu. Oke, ya. Soalnya dari dulu juga sebenarnya kalau hobinya berantem. Anjir, Nah, lu biar dulu kerok tuh juga namanya gue gimana? kecil tuh namanya kalau di Sumatera tuh kan apa ya, mau main apa sih, kayak kalian dulu bilang kan mau main apa kalau nggak berantem ya mau ngapain lagi gitu. Iya. Di Sumatera juga kalau nggak ke kebon kemana Berak ya? gitu. Lu nyangkul tuh si anjingnya. Mainin tai itu semua gitu. Bukan bawa ember bawa cangkul. Tapi gue pernah ngerasain itu semua. Jadi kan kalau misalnya dulu hiburannya paling ya kalau nggak di bengkel, Ya. pergi ke tempat kakek main ke kebon. Oke. Ya kalau enggak ya nggak ada sih, gue nggak kalau ya itu doang. Karena era-era itu kan kita tidak ada pilihan lain kan. Nah mungkin ada pilihan lain kalau misalnya gue tinggal di Jakarta saat Iya, itu. kalau Tapi kan gue di Sumatera. Di Sumatera. Jadi nggak banyak hal yang bisa gue lakuin. Nah selain dua itu ya gue gangguin anak orang. Anjir. Ya makanya dulu tuh gue sering berantem. Berapa kali gue sebenarnya harusnya nggak naik kelas mungkin ya. Oke. Karena kerjaan gue guntingin rambut anak guru. Anak macan, macan Sumatera. Main Jadi sama gue ular. tapi itu cuma cowok yang gue gangguin. Tapi ularnya sekarang beda yang dimainin. Ya. Bukan ular sih. Ingatan. Berarti lu sampai di SD tuh di Bengkulu? Enggak, sampai SMP. SMP di Bengkulu, SMP baru? di Bengkulu. SMA baru di baru di Yang anak Jakarta. Jaksel. Oh iya, Jaksel. anak Lo. Iya. Let's say ya. Which is Literally. which is Party. Party. Queen of Senopati. Baru di arah SMA lu cabut ke Jakarta. Baru sabut ke Jakarta. Sama nyokap juga? Apa? Enggak sendiri. Oh, Soalnya kan sendiri? nyokap bokap udah pisah kan Ah. ya. Ya biasanya kalau orang tua udah pisah, itu biasanya kadang nyokap maunya kita sama dia, Oke. kadang bokap sama dia. Akhirnya gue decide kayak udah gue pilih jalan gue sendiri, gue mau di Jakarta aja. Biar kalian gak rebut-rebutan lagi. Oh, begitar. Nah, tapi SMA-nya di Budut. Bus. Tapi sejujurnya emang SMA gue juga suka berantem sama budut dulu. Soalnya SMA gue tuh pecahan budut. Bus lu kayak anak punya Tommy Babi kalau zaman dulu ada tuh yang Enggak, megang. SMA gue kan SMA 1 kan. Nah, Oke. kalau gue SMA 5, dulu tuh 5 itu pecahan budut. Makanya kerjaannya kalau futsal berantem mulu. Kemudian gue futsal. Oke. Nah, ini ya udah tuh setiap apa tawuran. Nah, langganan tawurannya dulu tuh kok nggak SMA budut, kok nggak SMA 4 tuh. Itu pasti tuh langganan tuh ya di era itu ya. Tapi lu kan jadi part itu. SMA udah enggak, kuliah lagi. SMP dulu iya, gue suka berantem. SMA aja feminim. Oh, ya. SMA feminim. Di Budut pindah ke PL. Sama aja nggak balik-balik juga ibaratnya. Kalau gua tanya lagi nih, ibaratnya ketertarikan lu tadi setelah motor kan memang dari SD kan, lu sering main di bengkel. Motor apa yang paling pertama lu kendarai di SD era-era itu tuh, lu cobain tuh ibaratnya? Sebenarnya Yang bikin lu Ini kayaknya gua ada jiwa gua. ada jiwa gue di sini ada nih gitu. Yang bikin gua ibaratnya apa namanya dari punya om lu atau punya temen? enggak, kebetulan waktu itu yang dibeli pertama kali Beat. Itu pertama kali motor yang dibeli buat gue. Ber nggak soalnya? Itu Beat yang ber. Tapi sebenarnya itu nggak jauh beda. Tapi jadi Liu aja rasis aja bit. Ya Apa namanya. salah bit? Tahu ini. Padahal dia ngajar. Iya. Paling enak loh, kan cara aku kan kecil ya, paling enak bawa Beat tuh, Beat hitam persis tuh. Beat hitam pokoknya itu langsung kayak dia langsung dibawa ke bengkel, ganti knalpotnya, langsung ganti karbunya, langsung semua di board up, di apalah, di jumlah lah gitu-gitu. Oh di custom apa? Buat custom dia motif Habis itu lah ya. baru ini Satria FU. Ayo. Gitu. Oh, dia sampai punya prinsip mungkin ora FU ora I love you. Oke, next gue tanya, gimana kalian kan bisa ketemu, bisa satu? Nah, Ceritanya kalian bisa kapan pertama kan kali? dunia kalian udah kayak berbeda nih. Dia sih yang mulu duluan. Gimana bisa? Ini siapa Dia tuh? ngetek ini kalau Oh, iya, mau iya, teh. iya. Ini gimana ceritanya? Siapa mau cerita duluan ya? Akhirnya bisa ketemu nih kan. Kan ya tahun lalu dia sih ngetek aku bro. Iya. Soalnya itu lagi Sempat ketemu di mana? custom. Awal pertemuan kalian tuh di mana nih? Custom Fest. Tapi kan belum. Tapi nggak kenal, tapi nggak Ah. kenal. Tapi dia ngetek Di tahun tahun lalu ya? Eh, Tahun lalu ya? Enggak, 2 tahun ya? ya kurang lebih setahun Dua- tuh. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu lah ya ibaratnya. Kalian awal kali pertamanya maksudnya bertemu ini lewat-lewat doang gitu ya pernah? Apa gimana? Iya lewat-lewat doang, tapi nggak pernah negor, nggak pernah apa, terus ya. Tapi Ya kan Charlie siapa sih yang Ivan nggak tahu pasti tiga? mabuk. Iya iya iya. Iya Kesibukan juga masing-masing sih. kan berarti ya. Ya terus ya udah ya siapa yang nggak tahu Tigana. Lu menganggap nih orang brengsek nih dari itu, kamu bisa mau kenalan Iya gimana? gue suka orang Ya udah. brengsek. Gitu. Oh. Setahun sebelum ketemu setahunnya gue udah jadi bahan bacolannya dia. Anjir.
kau bersih. Bersih aja. Tigana kau bersih. Berarti awal mulai itu ya di event Custom Fest itu yang mempertemukan kalian atau awal? Enggak Enggak mempertemukan, sih, lebih tepatnya kayak karena event itu, terus gue liat motor ini dulu, si Jandro, terus gue foto, terus ya udah akhirnya ya follow aja lah gitu. Ya yang follow tapi yang nggak bakalan follow lagi gitu. Biasanya kalau nggak di follow back, unfollow Udah lah. Aja. Ya follow aja. Tipe anak Jakarta banget ya ibaratnya. Biasanya, tapi kan gue enggak ya gini, Iya. ya follow aja bodo amat. Gue liat notif ada yang follow. Wah, boleh juga. Boleh juga. Kayaknya kamu juga tinggal. Ox nih. Ox. Ladies gangster. Tadi gangster. Terus mulai intens komunikasi sejak kapan Yan? Kamu sama si Tahun lalu ya, tahun lalu. Iya tahun lalu. Mulai ada ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol biasa atau mulai ada ide-ide gila untuk ke depannya atau gimana? Oh nggak ada. Jadi waktu itu kebetulan kan emang tadi kayak gue pernah bilang, gue emang suka ke Bali sebulan sekali kan. Terus Pas dia ke Bali ada temennya dia. oh iya. Nginap di rumah ada gua. teman kita. Ya. Oh. Gua temanan juga gitu loh. Dia Nah, nginap di rumah temannya gua dia temen sebulan. gue. Oke, oh ternyata masih teman kalian masih satu Satu circle. circle, Iya. satu circle. Orang Batam. Wow. Kita di Batam tuh. Ya, Jauh karena dia aja kan tetap. tadi di scene motor juga. Oke, Nah. jadi satu circle masih ya. Nah kebetulan emang lumayan temen deket Oke. gitu, temen sama dia juga lumayan deket. Hah? Dia datang ke Bali, terus gue kebetulan lagi di Bali. Kita datang yuk opening store-nya Sensi. Sensi. Gue nggak bisa, akhirnya. Sumpel? Iya. Ikan udah lama nih agak kaku nih ngomong aksen gue lo. Sumpel. Terus. Ya terus akhirnya ya udah gue nggak sempet datang ke opening Sam Shit. Akhirnya yaudah kan besok aja gue kesana, gue nyusul, gue bilang gitu. Datanglah gue kesini sendirian. Sendirian. Besoknya setelah opening Oh, kelar. ya, setelah opening kelar gue dateng, habis itu ya ada Dian nggak sih gitu? Ada. Ada terus ya udah gue datang, cuk oh Sam Shit, udah masuk gitu. Barulah kenalan as in person langsung. Tigana gitu ya. Satunya. Ya, gak ada yang gini-gininya ya. Tigana. Bagi kali itu. Ada kali. Gurusin kali itu. Oke, dari situ kalian mau intens komunikasi nih. Kalau nyampe Bali, kenalan langsung mulai ada kecocokan nih ya, Pak. Ya, Visi ternyata lah, orangnya karena- sama apa ya? Maksudnya gue suka orang-orang yang kayak yang gak suka ngejudge gitu. Ah. Ya, mostly orang kalau kadang liat gue, ya udah Reza rusak lah ini, bisa pakai ya gitu loh. Nah, akutan dia tuh bukan orang yang kayak gitu ngeliat gue gitu loh. Dan terus Ada maksud itu. ada maksud di balik maksud. Ya, lu gak curik itu. Kalau gua udah curik nih, Pak. Masa dia saya mencium aroma testosteron di sini. Sebenarnya iya. Terus akhirnya mulai kenalan karena saling kecocokan dan ya itulah klik ya jadinya. Ya kan klik. ibaratnya. Ya klik kebetulan kalau misalnya rata-rata misalnya gue deket sama orang kayak teman gue yang orang Batam itu si Rian, otomatis teman deketnya Rian pasti kurang lebih kayak Rian juga gitu. Oke. Nah jadi makanya kita jadi yang ngerasa gue cocok banget nih gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang kalau misalnya ada kalau ngobrol mostly orang tahu kan bercanda kan. Oke. Tapi ketika kita ngobrol serius deep talk ngomongin apa itu kita mikirin hal yang sama gitu loh Oke. gitu dan kita klik banget di situ gitu. Kalau dari lu Yan bisa klik sama si Reza itu gimana ceritanya? Ini sebenarnya kliknya klik apa nih? Enggak maksudnya secara sepemikiran. Sepemikiran. Main aja, Ci. Pemikiran. Jangan dimain. Kayak ini standar lah. Maksudnya orang first impression kan orang enak diajak ngobrol. Ya, oke, itu gua sih mau kayak mau terusin ini. Gimana ya kayak lihat dia tuh kayak sama aja gitu, maksudnya cuek gitu. Aku nggak suka maksudnya juga lebih cewek yang perlente gitu nggak suka. Oh, perlente maksudnya itu dalam arti yang girly banget gitu maksudnya ya? Ya dia girly sih tapi ada sisi gini ya kan ada yang cewek girly banget gitu, oke. maksudnya kalau pesu makan kan jangan Usah, itu Nah. prepare-nya ya, dandan dulu ibaratnya. Tapi dia sosok yang lebih cuek berarti untuk hal-hal yang seperti itu. Dia cuek. Ya Wis. sometimes ada sisi gitunya juga. Ketika diperlukan, saya kondangan ya. Tapi kan nggak terus loh. Mau nggak mau sih mesti jualan dulu lagi kan. Lu kan di fashion juga kan, industri Iya, kerjaan lu iya, kan. iya. Mau nggak mau mesti Nge-branding diri gua nih. Iya. Tapi kadang sebenarnya itu hal yang paling males gue lakuin tau gak sih? Kadang males banget kita harus berpenampilan seperti yang orang mau lihat gitu loh. Nah. Makanya gue putong. Ih, cucok, gua cucok.
hati-hatian pemakai nih ya. Barang suka pelah. Maksudnya makanya gue potong. Oke. Makanya gue potong rambut gue gitu. Karena kayak ya gue pengen juga dong penampilan yang kayak ya gue ya suka-suka gue gitu. Nah akhirnya konsep untuk melakukan riding bareng tuh udah tercipta belum di era itu? Di era itu konsep kalian kayak kita mesti jalan. Enggak, belum sih. Lebih Cuman selang 2 bulan habis itu baru kepikiran. Timbul ide-ide obrolan kita. tapi aku bilangin ke dia, jangan ekspektasi lebih loh. Ini Oke. ride di mana capek, tidurnya di mana-mana aja. Kita juga buat tenda kan. Oke. Terus dia bilang, "Ya udah lihat aja." Tapi lu emang udah kepikiran ngajak dia apa cuma sekedar present ide Ya, gila ini? present ide gila aja, tapi enggak. Nah, aku tuh suka ide-ide gila. Gua kan enggak habis pikir dia bakal beneran ikut kan. Pas Oke. itu dia pas hari H, kita mau berangkat malam. Dia nggak bisa datang. Oke. Udah lose kontak. Katanya dia mau nyusul ke Labuan Bajo atau Oke. ke Lombok kan. Langsung ke titik di mana? Nah, habis itu aku naik kapal jam 4 pagi ada WA, dia yang WA. Aku udah dalam pesawat. Oke. Susulin ke airport di Lombok. Oh, posisi berarti waktu itu masih belum di Bali dia? Doi. Belum, dia dari Karena Bandung. masih ada kerjaan di Bandung Ada waktu kerjaan di itu. Bandung akhirnya. Wah, dari jam berapa ya? Jam 10 malam nggak ada kabar. Oke. Nggak ada kabar. Sampai naik kapal, tidur di kapal jam 4 nyampe Lombok, buka HP ada WA. Aku udah di pesawat, jemput aku di airport di Lombok. Wah, beneran nih orang. Akhirnya ya udah nggak bisa ngubungin lagi kan dia udah di pesawat. Iya, ha. Cari ke airport, beneran dia nongol. Gitu. Yan, pengen yang gue tanya nih, orang biasanya kan kalau melakukan sebuah riding panjang nih kan mesti kalau di Indonesia kan gue mesti naklukin dari 0 km dulu ke arah Sabang kan, baru menuju Merauke. Tapi lu kenapa? Fuck it Oh, lah. bener. Pemikiran lu, gue mesti ke timur dulu nih. Enggak sih, kalau gue sendiri tujuannya bukan 0 km, tujuan cuma ya ada tujuan sosial juga. Oke. Dan pengen kayak explore Indonesia. Ada teman gue satu itu, tapi lu harus wawancarain dia. Bang Ama, dia bukan ini sih, tapi dia udah abisin Indonesia. Oke. 2,5 tahun di jalan Oke. per kabupaten. Anjir 2,5 tahun. Orang banyak lo explore Indonesia, tapi kan nggak per kabupaten. Iya. Per kabupaten. Aku tanya lo, Bang. Tinggalin. Kalimantan itu dari kabupaten satu ke kabupaten lain berapa hari? Mingguan. Anjir. Ibaratnya kayak Weh, dia pengalamannya, aku pengen temusin dia kayak ke Kick Andy gitu. Soalnya dia kayak bukan yang riding nyari sponsor itu Oke. sendiri. Kalau di mana habis uangnya dia kerja. Oke. Iya, dia kayak gitu. Dia Keren banget. pijit, Iya. dia bisa pijit, dia bisa benerin mesin motor. apapun lah itu, Apapun. survive Berarti lah. Habis Iya. duitnya dia tinggal di sana, stay. Berarti kerja. dia kayak nge-explore Keren. tak mentok nih duit gua bais nih. Ah. Ya udah gua apa yang bisa gua lakuin di daerah ini Nah. untuk Cari modal lagi, modal lagi. Anjir. Persis kayak gitu. Awalnya Keren. sih lebih dia yang racun gua. Oh. Terus dia ngomong, Indonesia itu indah, Indonesia itu indah, bener langsung diajak ke timur. Wah, indah banget. Nah, Dia kan orangnya males banget, mager kalau mesti yang agak effort, pakai tenaga, pakai apa. Karena diracunin terus sampai akhirnya Kayak "Udah, ini, saya mau di sini pergi." apa tempat yang bagus? Air terjun. Tangganya berapa? Aku sih. Iya. Aku sih kayak gitu. Detail, Ya, detail ya. tangga. Kalau Kalau jauh mau nggak tuh- usah. Kalau mau itu perjuangannya berat banget, aduh lewatin Dia aja. bilang, thank you. Ini dia kemarin kayak gitu. Gak mau dia kalau ngelewatin jalannya susah. Ya. Dan kaki ya, bukan jalan motor. Jalan ya, motor karena kan apa aja gua udah ini udah capek dengan kita, pasti tujuan kita riding lagi gitu anjir. nah kalau lu sendiri lu mikir kenapa sih kalau ngomongin masalah riding kemarin yang lu lakukan di pertengahan tahun kemarin ya, jatuhnya pertengahan tahun kan? Iya ya. Iya pertengahan dia masuknya di pertengahan tahun. Lu nggak ada rasa itu nggak sih? Anjing riding gue cewek ibaratnya. Gimana ya? Harus Lu berhari-hari dengan malah dengan seseorang yang baru gue kenal juga, dengan orang yang bang siapa nih katanya tadi? Oh, Bang Ama. Ini juga baru kenal juga, lu nggak ada rasa ketakutan itu sendiri sih? Enggak sih, gue soalnya dari kecil emang udah terbiasa apa ya, keluar kota, keluar maksudnya bener-bener ekspor ke Sumatera, Oke. entah ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dari dulu dari kecil udah sering kayak gitu karena gue ikut orang tua dulu. Oke. Nah, sempat ikut dia kerja, namanya mesin mati di jalan di tengah hutan tuh gue udah biasa dengan hal kayak gitu, dan gue udah nah saya gue senang ketemu orang-orang baru gitu, ketimbang gue harus ketemu orang-orang yang biasa gue temuin gitu. Aha. Kayak apa ya, gue suka nemuin hal-hal baru itu kayak it's ya, Energi baru kayaknya, maksudnya. kayak energi baru gitu loh. Di situ juga di saat gue bisa kayak nemuin apa ya, semacam ide gitu loh. Oke. Untuk membuat hal baru gitu dari perjalanan tersebut gitu. Nah. Makanya gue gak masalah sih ketemu siapa aja. Nah kalau Cian kan nggak cuma sekedar iming-iming dari siapa, bang siapa tadi? Abang Amang. Bang Amang, Yan, kamu harus keliling Indonesia nih. Bukan cuma sekedar itu doang kan, Iya, yang iya. pencapaian yang kamu pengen tuju kan ibaratnya. Kamu juga ada pembuktian dirimu yang lain. Kenapa kamu mau melakukan perjalanan riding ini selain kamu cinta
akan Ya itu. udah 2 itu. Ya, modus. Apa dia juga gua Apa bakal- bener? Kan lebih dari itu pasti kalau modus kan Nggak lebih ini nggak sih. secetek itu. Gua kan. lebih ini sih lebih memang senang traveling. Oke. Memang senang traveling pokoknya. Tapi nggak sepanjang traveling kali ini Wah, kan kan juga harus melewati Tapi- hari raya waktu itu kan mentok hari raya juga. Oh iya, Tapi kan- iya. Hari raya Bali kan 6 bulan lah waktu. Iya. Asal lu tahu itu ya, hari H itu. Ha-ha. Hari H gua berangkat malam yang udah gua putusin dari berapa bulan. Paginya kakek gua meninggal. Nah. 3 hari sebelum berangkat ibu udah ngomong, "Nah, kakekmu udah semakin parah." Waduh, gua berpikir nih. Nah, akhirnya pas hari H gua berangkat pagi jam 4 kakek Beliau udah meninggal, ya? Ya, tapi kan gua ya, orang bakal meninggal semua kan. Tapi Iya, kalau iya. pas itu kakek gua harus ngaben, gua skip dulu. Oh, bisa kakek ya? gua nggak Ya. ngaben, ditanam kan. Ah. Jadi kan Dikebumikan, tanam ya, pohon, gua- tanam. Gua udah pamitan, Iya. mending kan gua lihat kan daripada gua pas di timur di telepon Oke, kakekmu kok- meninggal ya. betulan, ya, ya. kan. Berarti ada nggak sih Pira? Ini perjalanan gue nih, gue didedikasikan juga untuk kakek gue nih, pembuktian gue nih untuk kakek gue juga nih kalau gue Enggak. enggak juga. Nggak ada pembuktian sih. Gua pribadi aja sih. Pengen Oke. pengalaman pribadi aja kayak apa sih Indonesia orang. Gua dari dulu emang pengen cita-cita ke Sulawesi, gua pengen ke Pasar Tomohon. Oke. Yang pasar ekstrim kan? Ya, Gua yang pengen banget tuh. ya. Kuliner ekstrim kata di sana ya. Terus gua pingin ke Raja Ampat. Oke. Terus gua pingin ke Aceh lihat ladang ganja. Oke. Bukan ke titik nol. Gua pingin Oke. fotoan di ladang Jadi tempat ganja. itu yang Iya. katanya orang, "Anjing, ini tempatnya nggak oks sih," katanya. Orang-orang ini stereotipnya bahwa tanaman ganja itu adalah tanaman hal yang sesuatu yang buruk nih Ya, ibaratnya. ya, Iya. Dulu gua sempat berpikir ke Raja Ampat naik pesawat kan. Oke. Akhirnya setelah gua kalkulasi, loh kok lebih murah ke luar negeri. Iya, iya. Jadi gua putusin kalau ini gua mau habisin Asia dulu deh travelingnya gitu, sama nyokap juga kan Oke. gitu. Ya sekarang udah ada teman partner riding ini kayak Bang Ama, Oke. dia kalau ada waktu gitu kan. Oke. Ya gua putusin naik motor aja asik banget. Lu bisa kayak intens sama ngelakuin sama warga lokal apa Iya, yang iya, mereka iya, lakuin sehari-hari kegiatan mereka. Jadi kayak pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan uang sih kalau menurut gua. Nah, kalau ngomongin masalah riding tadi, lu bisa ceritain nih. Apa yang lu rasain selama perjalanan nih, cerita singkat aja nih. Gua nggak ini ya, Nggak nggak bisa munafik. di-describe. Iya, iya. Gua sempet kayak di tengah jalan itu gua berpikir, waduh gua konyangan Betaro Sambaca, Oh, ya Tuhan, Betaro yang dulu. Iya, iya, iya. Kok gini sih kayak di Wini di perbatasan itu. Mengeluh gitu ya? Kayak ini bukit. Kita dari Kupang sehari menuju Wini perbatasan Timor Leste kan. Iya. Itu bukit tandus semua. Pohon cuma Kering gitu ya. kering, dahan doang nggak ada daun. Nah. Bukit itu full 4 jam. Kayak batan disengat baru dicek sama dia 40 derajat. Jee, cuy. Kita Sahara. 38 aja udah ke dokter. Obat. Ke dokter ya. Sakit Jani, badanku sakit. Sakit Jani badan gue. Tawa mulu lu gareng. Sule. Nah, kalau dari lu sendiri yang paling lu berkesan selama perjalanan lu apa ya? Mungkin lu bisa ceritain. Tidur di dalam, mandi di luar. Itu biasa gue di luar mandi pakai apa sih? Pakai top kayak baju renang gitu ya? gitu, pakai celana pendek mandi aja cuek kayak bodo amat gitu loh. Tapi itu nggak mempengaruhi karena kan self branding lu kan lu cewek yang girly sekarang tuh tiba-tiba lu tidur di jalan, tidur di emper nggak Mungkin. mempengaruhi ibaratnya follower lu ataupun orang-orang di circle sekitar lu. I don't give a fuck. Ah. Nggak sih, gue nggak peduli gitu-gitu loh. Karena kalau misalnya orang yang beneran tahu gue kayak apa, ya sebenarnya gue emang suka kayak gitu. Gue udah biasa dengan pergi trip-trip yang kayak misalnya beneran ngebolang. Ya sekarang mending gue ada Tigana, ada sama abang-ama Oke. gitu. Buat yang ajak temen buat traveling, biasanya gue sendirian kayak gitu. Gue bodo amat. Gue explore, gue ngerasain orang lokal sana biasanya ngapain aja. Entah tidur di lantai. Oke. Dan sejujurnya setelah pulang, jujurnya gue kangen tidur di teras rumah orang. Anjir. Sejujurnya super demi Allah gue kangen. Gue ngomong sama dia, lu kangen juga ya tidur di depan Ayo teras tidur di rumah pom bensin. Simulasi aja. Simulasi aja. Kayak, lu bayangin aja, lu biasa tiap hari tidur di kasur enak-enak gitu ya. Kayak, gue aja tidur di depan teras aja tuh gue ngerasa seneng gitu loh. Makanya gue bilang, trip ini itu benar-benar trip apa ya? Random. Bukan random, Epic. apa ya? Epic. Apa sih ngomongnya kayak
terkenang banget gitu, nggak bakal terlupakan, terkeren, terbagus lah intinya selama gue hidup gitu loh. Selama pernah kemanapun, ini trip wow. Oke. Dan sehari di perjalanan gue pulang dari Sumba ke Lembar itu gue udah kangen. Anjir. Kebayang nggak lo kayak apa sih, kayak di sana tuh kayak kita bercampur dengan apa ya, adat, alam, the peoples, itu bikin kangen. Aduh, mau Smart nangis. people. Dengan alam ada Mbak Dukun. Iya. Alam adanya Fetty Vera. Itu keren banget. Dan Kalau dari lu yang paling berkesan tuh di waktu di daerah mana, Yan? Selama trip itu, Yan? Di ini sih kalau gua di Lembata, khususnya di Lamalera. Itu Kenapa? jadi Kenapa? kayak kampung yang dari dulu gua lihat di Oh, iya. Google, di YouTube, Oke. di TV. Jadi Ternyata memang satu-satunya di dunia yang warganya bebas. Lu bilang kayak ada hukumnya lu kalau bunuh paus itu Oh, perburuan jadi paus. perburuan paus. Oh. Jadi di sana itu Buatan ikan paus. gua tanya kepala suku lah, kepala sana yang di Lamalera, Pak, kalau di sini nangkapnya apa aja? Apa aja yang lewat? Wih. Lauk. Lauk. Anjing laut lauk. Dia makan ini loh, Dia pas bawa loh. jalan ke sana dari kota Lembata itu kita kan nempuh ke Lamalera, Oke, heeh. nempuhnya 4 jam. Halo. Oke, lanjutkan. Lanjutkan. Nempuhnya 4 jam. Itu jalannya rusak banget, itu jalan provinsi loh. Jadi yang jalannya benar-benar nggak ada aspalnya sedikit pun. Ah. Itu kayak kalau lu turunin kaki, debunya segini. Anjir. Chill. Iya. Terus 4 jam loh itu. Jadi kayak ada bis umum itu, angkutan umum itu full ada orang di dalam, terus di atasnya ada orang lagi, ada kambing, kadang-kadang sapi juga. Oke. Jadi cuman dia dari Lembata ke Lamalera itu cuman 2 kali sehari Oke. busnya itu. Dan nyampe gue di Lamalera, gue tanya, Pak, ini kan jalur provinsi. Ini kapan terakhir jalannya dibenerin? Ah. Waktu zaman Jepang, doi jauh. Itu udah masih tak tersentuh ibaratnya oleh. Iya, padahal lo Menteri Lingkungan, modernisasi ya. Menteri Lingkungan Hidup lo dari sana. Cuman kayak dari kampung Lamalera Pemburuan Paus itu rumah menterinya cuma 2 menit di atasnya. Tapi kenapa enggak? Tak Ya, tersentuh. nggak Kayak mereka ngomongnya daerah timur itu jalan politik. Iya. Kayak bupatinya daerah mana, jalan ke rumah bupati aja yang bagus gitu. Sisanya Ya, sudah, makanya gue gitu balik ya. dari sana. Di Bali itu sering kan teman-teman atau siapalah di Facebook gue lihat jalan rusak di Tabanan, jalan rusak di Gianyar. Kalau menurut gue di Bali nggak ada jalan rusak. Iya. Karena Karena lu udah pernah lihat yang paling rusak. gue hampir jatuh loh di sana gara-gara kerikil lepas gitu, kita lewat Iya, tuh, iya. hampir jatuh. Gila, itu jalan bukan jalan raya, udah kayak jalan mau masuk kebun orang. Iya. Anjir, lu kayak Beneran? ngebelah jalur hutan nih berarti. Iya. Iya, persis. Ntar kalau misalnya ada videonya tuh baru. Tapi sebenarnya itu emang akses jalan atau emang kalian bikin trek baru? Enggak, jalur provinsi. Anjir kayak gitu. Iya, Serius? serius. Banyak banget di timur itu. Sebenarnya- Maksudnya lu masuk mana ini? Kota, misalnya Alor. Di kotanya itu kayak radius 50 km kota bagus. Oke. Lu keluar hancur. Caur lagi udah Ya, ada. ngawur yang asli emang ngawur banget. Ngawur Jadi kayak banget, malam itu yang ngawur, kamu ngawur. sempat jatuh pas tidur itu kita di Sumba mau ke Kodi mau ingat nggak? Yang buset lagi Oh. ngebut nih. Wah, malam. Aku kira dia sengaja kan. Dia suka kayak Tiba-tiba lubangnya bukan segini lubangnya. Lubangnya Anjir. segini. Itu bukan lubang. Duak langsung gitu. Kubangan gitu. Ya kan kira dari dia sengaja kan. Enggak, ini mah jalannya jelek. dari jari putus sudah biasa. Kan karena ininya Trouble waktu saat itu ya. Iya, jari-jari. Ada trouble-nya kan? ada Banyak. motor Wah, gua ada. banget. Gue Karena kan gua motor jadi gua nggak ada persiapan apa langsung gas ya. Gua berarti nggak sempat ini, nggak sempat kayak test ride dulu sekitar. sempat sih keliling Sempat. Bali, Iya. keliling Oh, Bali sempat. tapi kan ya nggak ada. Maksudnya kayak Tidak sejauh itu. iya kayak di sana kan problemnya juga ininya loh, apa namanya? Cuaca panas banget. Iya, Itu iya. pengaruh Oh, dari mesin cuaca, banget, dari iya. trek Iya, dari juga. trek juga. Nah, Ekstrem cuacanya. Ini gue sempat banget gue lihat, gue kepoin Instagram si Doi ini siapa nih, Tigana kemana? Wih, sama bawa perempuan nih, siapa nih perempuan yang tidak beruntung ini yang dibawa? Siapa mau diajak kemana? Siapa perempuan tidak beruntung ini yang mau? I was lucky. Iya. Siapa perempuan tidak beruntung ini yang mau diajak sama Tigana nih? Gue Gue yakin itu semua pikiran orang-orang kayak gitu sih. Ya. Kayak. Nah, Iyalah. pikiran orang normal pasti begitu kan? Iya. Kebenaran yang Maksudnya itu namanya. kan di luar normal. Mana mau cewek diajak ride panas
panas-panasan ya nih ya. Ya gue sempat nanya loh, kayak temen lo ada yang dia yang ngomong duluan, teman-temanku aja bingung loh, kok kamu bisa tahan betah gini. Kalau durasinya cuma seminggu is oke. Gua pribadi 30 pun ya, skenario. gua salut banget sama dia. Kayak terus gua ketemu orang nih di Sumba. Jadi kayak temen sih orang dia lama di Bali, Mas Kancil namanya. Dia ada 3 orang. Kancil siapa? Salim Kancil. Kan beda. Ada dia awalnya mau ke Sulawesi kan, tapi lewat Kupang. Oke. Akhirnya dapat info di Sulawesi harus swab. Ya. Oke. Ya, jadi mereka ya seorang 1.800.000 ya. Enggak lah. Enggak, Akhirnya dia Ngapain, ngubungin kan? Bang Ama, ngubungin gua. Dia nyusulin gua ke Sumba. Lihat Reza, lihat dia kan. Dia aja kaget. Yang 2 temannya dia itu di pertengahan Pulau Flores udah mau balik, udah mau nyerah, udah mau nyewa pickup balik ke Jawa. Akhirnya dipanas-panasin sama Kancil, dia Cabut lagi. ikut lagi. Oh, oke. Dia kaget loh dia. Wih kaget, salut sama Reza, boncengan lagi loh. Kalau Boncengan tuh lebih capek loh. Dia capek, Iya, dia Ya capek. kan kayak gini, mau dijamin HP mulu bosen kan. Iya. Ya terus nggak main HP juga Ngantuk, kayak. bosen Harusnya tidurnya. kamu boncengannya di depan, hadap sini ya. Jangan rusak kan. Lu nya anak netek. Mungkin sambil netek. Menang banyak ya. Visioner. Ide baru. Bosenan. Netizen dulu ah. Kan jadi lebih viral deh COVID. Nah, Reza, kemarin gue sempat kepoin Instagram lu kan. Ah. Lu tuh paling sering ngomel-ngomel banget sama dia. Kenapa sih lu paling sering banget ngomel sama dia? Ya kira kalian aja ngomong gitu, kok ada ya cewek yang nggak beruntung gini mau ikut Tigana gitu loh. Ya, kan kata orang-orang. Nah, pikiran orang-orang. Gitu loh. Ya, nggak, gue nggak masalah sih. Maksudnya gue ngeliatin orang kayak gini mah gue udah biasa gitu. Jadi kayak buat orang-orang kayak, ih ketemu Tigana tiap hari mereka bakal gimana ya gitu. Gue marah-marah mulu karena satu dia susah diomongin kan kadang kan, barang-barangnya di mana-mana. Oke, Ya, betul. gue sebagai perempuan satu-satunya. Yang sifatnya tertata. Sebenarnya gue gak tertata sama sekali karena Oke. gue merasa gue satu-satunya perempuan di antara mereka, jadi gue merasa kayak gue yang harus memperhatikan barang-barang gitu. Iya. Makanya gue dipanggil Kak Ros. Oke, Kak Ros. Dia upin-ipinnya, Kak Ros sih marah-marah, terus Iya. gimana marah-marah. Kadang kesel ya, kayak Kan capek, Bet. capek kok gitu. Barang-barang berserakan, bete. Jadi gue pengen istirahat lagi. Belum dia nih ya barang-barangnya ntar. Ya HP ku mana nyarinya pakai mata, jangan pakai Kayak mulut. mulut. belum nyari loh di mana padahal di sampingnya dia kayak hehehe itu. Terus belum nih kalau misalnya dia kan kalau misalnya sendirian pasti gatel banget kan lihat jalan kayak gitu pengen iya. ya ingat tuh kamu barang perempuan tuh ingat tuh. Trek rusak pasti pengen dihajar. Ingat barang Orang perempuan. ngancek kan nanti. Jiwa beranasku bergetar. Jiwa ngajangku keluar. Kesel loh kan di belakang tuh. Jangan nasibnya itu. Jangan. Kalau mau sendirian aja. Nggak penting nih pokoknya berantemnya cuma gara-gara gituan dong. Aku turun. Anjir. Dan lu tuh sering gue liat lu tuh sering banget ngomel masalah bensin. Iya. Kenapa sih? Dia nggak tertib apa gimana nih? Masalah Nggak gini tertib ya. di bensin apa gimana? Enggak, gue tuh paling males. Malas mereren aja Ci, malas berhenti. Tapi habis di tengah hutan. Kesel kan? Udah tahu kalau bensin tinggal dikit tuh ya isi gitu loh. Terus udah kejadian berapa kali gitu kan. Kayak Ini dia isi sempat nih bensin di ya. apa sih namanya? Mau ke Bolok itu. Di Oh. Polres, di hutan itu. Yang 4 jam hutan kosong, Oh kita iya masuk jam iya. 11 malam. Sebelum masuk borong. Iya. Sebelum masuk Borong apa sih namanya? Ruteng. Oh ya, ruteng. Wah. Masuk Ruteng nih, malam, kita jam 11 malam. Ya bayangin aja, hutan nih 4 jam, nggak ada pemukiman. Oke. Itu coba bayangin kalau trouble. Nah, Tengah malam setelah ya, malam. kita ini ada truk Pertamina nih, truk gede kan. Motor gede. Terus kita lewatin, ngapain dia diam? Lewatin. Tiba-tiba datang truk lagi satu lagi bawah. Mereka nunggu. Katanya kalau masuk sana itu harus iring-iringan. Oh, dari sendiri ya, ya, udah udah. kalau trouble ada Oh, apa-apa oke, tuh. oke, oke, Bukan oke. rampok atau apa sih. kalau Emang trouble. serem sih, dia yang merem sama jalan. Dia Ya, merem. mau udah berantem habis nih, gua itu, pulang nggak tahu ya tidur. Bang Ahmad di depan. Bang Iya. Ahmad di depan. Tiba-tiba bensin motor gua habis. Cas. Iya. Terus dia nggak kalau kita nggak ada di belakang dia. Mampus. HP-nya dia di telepon kan nggak bisa dia. Kayaknya dia bilang. nyadar udah lama dia. Kok nggak Udah lama dia balik, di nyadar kita belakang. nggak ada. Lu diam aja atau Diam aja. lu Diem tuntun? aja mau Oh, diem ngapain? aja. nggak ada Diem siapa aja tahu. mau ngapain? Gelap. Lu udah nyap berarti. Wah, dia ngomel. Udah isi bensin dulu. Akhirnya Ini apa gunanya nih bawa trigen? Itu nggak pernah diisi loh. Wah, ini buat variasi. apa?
barang ini. Instalasi doang ini barang ini. Instalasi. doang. Pemanis. Oh, ternyata itu jerigen itu nggak pernah Nggak pernah diisi. Oh, lu nekat Males. harusnya. Dasar anjing. Oh, iya. Itu sekali, itu yang Nah, pertama. yang kedua, wih, dia sampai stop mobil, Stop stop mobil, mobil. stop Kayak di motor. hutan di pulau di Adonara ya. Di Adonara. Di arah mana tuh? Adonara di Kampung halamannya Abang Ama itu. udah Oh. lewat Flores kita. Ujung timur Flores itu Pulau Larantuka. Flores kan Larantuka. Oke. Adonara itu nyebrang ke Oke. itu lagi. Mati. Pulau, tuh. itu Ah, pulau. pulau. Naik ini udah kosong, udah Nggak ada penduduk nih? Nggak ada, Nggak ada ada. satu kali. Terus Oh. tiba-tiba motor mati. Motor mati. Abang Ama kayak biasa aku udah bilang lewat. busi nih. Aku bilang busi. Dia udah nunggu Bang Ahmad dia telepon, dia nggak nyadar. Akhirnya dia ada mobil, stop mobil, jangan ngapain stop mobil. Dia udah ketakutan kan, Iya, iya, lain iya. ini. Stop dong, lewatnya pun jarang-jarang. Iya. 30 menit sekali gitu. Itu ya. Akhirnya Bang Ahmad balik, aku bilang busi biar dia nggak marah. Dia cek busi, ada bapak-bapak datang dari kebun. Biar dia nggak marah. Kalau dia bensinnya pasti Busi belum kan marah aku kan. bersihin busi segala Iya, macam. iya. Nggak mau juga kan, dibuka tangkinya Bang Ahmad. Wah ini bensin dah. Dia sama bensin. Dia udah bohong ya. Kesel Udah tahu banget. dia. Tadi gua ngomong bensin, abis ini mulutnya masih bakal monyong lagi. Busi. Pas aku, "Bah, bensinnya nih Abang." Anjing namanya. Terjadi lagi. Kenapa bensin lagi? Udah 2 kali lo kejadian lagi. Wah, anjing gimana nggak marah-marah mulu? Kasus bensin ini sering. Sering, nah itu Sering, yang sering. kedua loh. Ada lagi, karena anjing nggak belajar dibilangin ini beli beli drigen nih buat diisi, bukan buat jadi aksesoris. Kesel banget. Ya, yang namanya itu biar lebih Avenger. Buat ada anak ini Bang. Penunjang foto sih. Properti ya. Makan ini konten. Tambah konten Kasih nih. konten dulu. Nah, waktu di sana tuh lu pernah ngalamin apa kejadian yang menurut lu mistis apa-apa? Ah iya. Lu pernah Hal-hal yang gangguan, maksudnya Kalau gue sih enggak. Kalau gue Tapi kita ada yang serem banget dituduh. oh ya di Todo ya, di Todo. Kampung jadi itu kampung adat di Flores. Itu jalan masuknya itu serem banget. Terus kampungnya itu Kita masukin Dalam jam arti kita satu masuknya sore. yang enggak, setengah Dalam jam serem enam. tuh gimana? Nah, kalau ngomongin serem di Kayak Bali kan gini, serem nah. yes, serem memang. Tapi kan karena mungkin gue udah terbiasa kan. Iya, dengan Oke, segala seperti Kayak itu. di sana itu baru masuk kampung itu merinding. Oh, udah Benar. arah yang beda Ya, gitu. Beda. Tumben yang ngerasakan kayak gitu. Iya, ada Embun soalnya, gereja, embun loh. ada gereja tua, weh. Terus pas kita Waktu balik, itu. ya, Anjing. Kompak gitu ya. Chemistry-nya. ya kita ke kampung itu kan, ke kampung dia udah ngomel-ngomel, ini kita harus ini biar ini kan udah kayak di Bali kita bilang sandikala ya. Iya. Sore, serapet. Sore ya udah serpet ya. Itu ditawarin nginap kan. Jadi kayak mungkin kampung itu bikin serem. Kita pergi kok ke beberapa kampung adat di Timor. Cuman itu yang serem karena dia di dalam rumah adat itu ada gendang Dan kulitnya manusia. kulit manusia. Mungkin itu kali yang buat seram kan. Kulitnya kulit manusia yang dikulitin dipakai Kenapa kulit tuh? gendang. Anjir, kan masih ada kebudayaan seperti itu ya di sini. Kita bisa Masih. lihat kok. Kita bisa Masih lihat masuk. tapi itu tinggalan kan bukan baru kan maksudnya. enggak Enggak peninggalan. lah, Peninggalan. emang dari zaman dahulu, zaman Ya, kerajaan oh, katanya. Kali ya sekarang gitu. Mungkin ada kayak saksi adat apa gimana atau enggak ya ibaratnya itu peninggalan dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu, zaman kerajaan. Nah, itu historinya apa itu, Yan? Kalau setahu lu. Kalau nggak Diceritakan salah- Kayak nenek biar kayak mempertahankan ini ya kayak nenek moyangnya udah Dulu tua. tuh katanya gitu. itu tuh kulit dari Nenek putrinya. moyang. Ya, Putrinya itu dulu kan sana kan kerajaan. Ah. Putri itu pokoknya dia Jadi dia yang mengorbankan lebih dirinya lah intinya. Udah ambil saja kulit saya, dia mati terus itu kulitnya buat itu. Terus kita bisa lihat, kita harus pakai pakaian adat kan. Ah. Ya gue udah males, udah mau malam gitu kan. Capek. Bawa dia Terus- pengen keluar ya, aja terus dia ditawarin nginep, awal belum masuk kampung dia udah bacot. Oh, nginep aja sini gini. Nginep. Mana tempat tidurnya, Pak? Ini. Terus kita masuk kampung, dia udah berubah. Jangan nginep deh, ayo kita. Soalnya nih, sebelum masuk kampung adatnya itu kan ada gereja tua yang tadi dia bilang. Ya, pas Itu- baliknya baru serem. Pas kita balik kan Pergi. lonceng. Enggak, pas balik. Pas baliknya kita serem. Kamu nggak notice pasti. Pas awal itu juga ada. Iya, aku serem. lihat, tapi aku lihat gereja pas lihat serem. Cuk tawa ya. Karena kan dia kan bawa motor kan. Ah. Kalau ya gue kan merhatiin kiri kanan kan. Tahu nggak sih film horor yang teng? Loncengnya Iya, di iya, iya. Terus kabut, pohon beringin, samping gereja. ambience-nya pohon mah beringin gitu gede, malam ya. menciptakan ya. Habis itu ada suara pengumuman, ya persis kayak film horor itu. Terus dah, kita keluar persis dari ya. kampung itu sejam. Hah? Abang Amali. Sampai di tempat makan, dia Baru pengen ngomong. pipis. Terus Bang Ahmad, gue kira nggak merhatiin. Ah. Gue tanya, Bang, Gue juga ngira dia nggak merhatiin. kita serem tadi.
Abang rasa serem nggak? Iya, tadi ada orang jalan itu aku lihat kakinya Kakinya napak, napak tanah, Bang. Ya, Pokoknya selama Eh, selama anak- jalan tuh anak-anak kita dia- nggak komentar. Dia tuh ada foto-foto anak-anak tuh kayak gimana ya? Pucat semua. Seram kan, gitu. serem. Penduduk di sana, misalnya Iya, di penduduk. desa itu Iya. ya, desa adat Apalagi itu. flat gitu. Wah, apa Kita ya? banyak kok masuk kampung adat tapi nggak ada. Nggak kayak seperti Ada. so epic itu Iya. ibaratnya. Nggak ada. Pokoknya kita selama di sana tuh kita nggak ada yang ngasih komentar apa-apa. Pokoknya pas udah nyampe di ruang Baru ntar- tamu, baru- kamu ngerasain ini nggak sih? Ngerasain ini nggak sih? Baru mulai ngomong. Baru lo kompel jadi satu nih gitu. semuanya. Pantasnya sama ya tadi ya. Ya, anjir. Tapi seru itu jadinya pengalaman tersendiri ya. Ya benar. Nah, kemarin juga sempat gue liat Ustadz kepoin anjir nih orang udah sampai mana lagi nih, selamat kagak selamat Serius? kagak. Iya Sama selamat motor tuh. dinaikin ke tongkang. Iya, itu- Wah, itu gila ya. Lu tuh Apa tongkang itu ada yang kapal cuman segini lebarnya, ah, segini. Terus nggak ada apa sih namanya? Kena baling orang kandeh. Oh, ininya apanya? Iya, tapi kan kalau kapal kayu Tanduknya. nggak ada tanduk itu kan goyang. Iya. Ya, jadi motor dua di depan, gua duduk, dia di belakang, Bang Ahmad di belakang, terus yang nyupir sama anak kecil satu, sama anak kecil bawa centong. Oke. Ini ombaknya kita duduk, ini air laut, ombaknya gede, airnya masuk anaknya. Iya, Iya gitu. Ini mati nih dia nggak mau. Renang air renang. Gue di sini mati. Iya, lu pikir aja Kencang itu. masuk ke Masuk laut, ke anak, disendokin. ya santai banget ya. Dia lu bayangin Mandi itu dulu. lautan lepas loh. Lautan lepas, terus ombaknya kenceng banget. Oke. Dan kita cuma naik kapal segitu gitu loh. Anjing gue udah mikir nih gue mati, Yang barang Nusa ke Alor juga serem, kapal kayu. Iya, agak wah gede. itu serem banget. Itu Itu gimana, ombak gimana? lagi gila banget. Ya, ombak gila nih. Anjing. Ah. Gua tidur itu perjalanan 6 jam. Tapi kapalnya Kapal gede kayu, nih. Agak gede nggak Gede. gede, agak. Agak ya. Agak gede. Definisi gede lu tuh agak ya. Kayak penyeberangan kapal dari Nusa Lembongan ke Sanur nggak sih? Segede itu nggak sih? Apa Facebook lu ngomongin Facebook ini? Kapal yang kayunya. Apa kayu? Iya, tapi kan sini ada tanduknya kan? Ah, Di sana Bagus nggak lah ada. gitu kalau di sana tuh nggak ada. udah lama kapal udah tua juga. Ah. Tidur nih, gua tidur. So, tiba-tiba ombak gede, bras. Oh, anjir. Basah, buka bangun. Itu berapa jam tuh? 6 jam. Jam. Cing, 6 jam men. Lu berarti antara hidup dan mati perasaan ya. iya. Aneh ya, kayak. Terombang ambing itu ibaratnya. Ya, pokoknya di kapal doanya ya Allah maafin Tuhan. Udah aja nih, selamat enggak. Nah, yang paling masyarakat yang paling hangat atau yang paling welcome banget selama sama perjalanan orang dari luar itu. Daratan Flores sih welcome. Ya, welcome. tipikal masyarakatnya. Pokoknya saya makan apa, kamu makan ini juga. Soalnya Itu kan, pokoknya. sorry ini, kalau gua so tau kan stereotip orang timur kan. Ya, Ya, awalnya ya, gitu, ya. awalnya Kan gitu. kalau gua jabarin stereotip orang timur kan keras. Ya awalnya gue kasar, mikir kayak gitu, gue udah siap kan di jalan, gue sama dia. Oh. Gue dia minta pas awal berangkat, kamu jangan ekspektasi banyak ya. Ini trip kita nggak ada tidur di resort, tidur di Ah. villa. Iya, nggak Iya, apa-apa. as long as Pokoknya kalian ngejaga aku, bilang aku gitu. cewek jaga aku, ya udah itu emang kewajiban cowok. Ah. Ya udah dia ikut sesimpel itu kan. Nah, habis itu gue udah mikir di Timor itu orangnya keras-keras. Ah, ya. stereotipnya Ya tapi gitu kan kan. gue mikir gue ini nggak mau nyari musuh ke Nggak sana mau nyari ya. perkara ya, ya. Explore ya, ada kegiatan sosial juga gitu pas ke sana. Ya Flores itu buset. Ternyata Ternyata Hello Kitty warna hitam nih. Iya, iya, iya. Teori itu terpatahkan. Iya. Makanya kita ngerasa kayak ini nih perjalanan kita ini benar-benar diberkati gitu loh. Soalnya Cuman- kita ketemu orang baik-baik terus loh. Iya. Bener-bener Cuman di ketemu suatu orang daerah itu sampai yang gua balik dari trip sana ya, trip Timor ini kan, udah nyampe di rumah, gua minum di tempat gua biasa minum sama anak-anak, ada orang Kupang. Dia nanya ngobrol, habisin Timor beli ke Sumba nggak? Iya Sumba, saya habisin Sumba kok. Oh, beli ke SBD bukan BSD ya, SBD iya, Sumba iya, Barat iya, Daya. iya, iya, Beli iya. ke sana nggak? Ya, Ya. saya sana, saya nginap di sana loh. Wih, untung dia ngomong gini lagi. Tapi nggak ke Kodi kan? Saya bermalam di Kodi. kode itu apa itu? Itu nama daerah. Daerah. Nama daerah. Itu jadi, waduh, langsung dia kaget. Untung kamu masih hidup, Li. Kenapa emangnya itu? Wih, di Wah. sana orang Di bawa sana parang tuh- mana-mana, matanya merah semua. Soalnya orang di sana setelah gue kesana, gue jadi kayak jabarin sendiri ya, Oke. jabarin gembel Iya, ya. iya, iya. Orang sana pendiam semua, Ah. terus ngeliatin mata gitu. Oh, iya, iya. Nggak ngomong, karena gue denger cerita, kalau di sana kalau orang minum, Oke. gua minum Kenceng, semua. kenceng ya, budaya minum ya? Bawa Budaya minum kan. minum ya. Bawa yang segede gini nih. Ya, Ah, ya. bawa kemana-mana, Arah. minum, bawa parang. Nah, habis itu Nggak pakai kalau sendal. mereka minum ini barang-barang lokal sana ya. Heeh. Kalau ada salah omongan langsung penggal. Anjir. Pokoknya maki adalah mati gitu. Maki Ah. adalah mati, jangan pernah maki di sana. Bilang puki mai itu jangan di Kodi itu. lewat dah. Langsung leher. Di sana aja sih tapi kayak Reza bilang
trip ini kita diberkati, kita ketemu orang baik kan. Baik-baik. Nah, pas kita masuk Waingapu, Sumba Timur kan. Sumba Timur itu sama sih kayak Flores, Solang, Bali juga, ramah-ramah. Padahal itu satu daratan loh. Nah. Cuman 4 jam dari Ya. Waingapu ke 4-5 jam. SBD itu Sumba Barat Daya, itu udah beda banget. Beda banget. Orangnya. Dan kita udah batas Sumba Timur itu kita dari Waingapu ke Lewa itu 1,5 jam. Jadi ada ini teman sana, Lee namanya. Dia itu asli orang Kodi. Tapi besar di Sumba Timur, di Lewa itu. Nah, mereka yang kawal kita ke Sumba Barat Daya. Kita tidur di Kodi loh, kampung yang paling ditakutin sama orang lewat. Kita tidur di sana karena dia asli orang sana. Kita tidur kayak di rumah adat itu gede, kita tidur di empernya. Jam 3 malam dipotongin ayam, dimasakin langsung langsung. Akhirnya besok kita bangun pagi diajak. Keliling ya. Emang Sumba itu Paling tempatnya yang bagusnya paling bagus itu di Sumba SBD. Barat Daya Sumba itu. Barat Daya itu, weh. Tapi cuma tipikal masyarakatnya agak keras tadi tuh ya, yang bukan ada kode itu. keras Ya. banget Oh, iya, sebenarnya. Tapi sebenarnya orangnya emang baik sih, tapi Baik. cuma mereka punya kebudayaan tolong jangan menyinggung hati kecil Enggak kita. gitu juga Nggak sih. gitu juga. Enggak gitu juga Parah. emang. Ntar Nah, saya banyak banget nih. kita diantar konon misalnya kalau lo orang baru ya, Ah. lo masuk ke objek wisata, ntar lo dikerjain di sana. Iya. Kayak mereka kadang-kadang mereka pakai anak-anak. Anak-anak ngomong bahasa lokal, lo kan jadi kayak diikutin terus, bingung, ntar lo nyaut, salah nyaut. Itu datang yang Datang tua. yang tua-tua, Oh, gitu. gitu. Dan mereka apa namanya? Narik kayak lo retribusi gitu. distribusinya ngawur, nggak pakai otak lah. Oh, maksudnya. serah mereka, iya. Serah mereka. Kalau lu nggak mau bayar ya barang-barang lu diambil gitu. Oh, jual seperti itu kan? Iya. Dan gua ini pas datang ini namanya Om Yos nih, Om temen gua yang di Lewa itu loh, Iya, di iya. sana. Kecil badannya kecil. Kecil, Sedia ada, kurus. sedia. Ah. Bawa parang, matanya merah, bawa Wajib. muke kan Bawa arah minuman sana. sana ya? Minuman kasona ya. Bawa itu, datang dia set masuk, langsung mundur yang mau ini retribusi. Retribusi. Ah, iya, iya. Akhirnya gua beberapa tempat akhirnya nyampe di Wekuri yang lu lihat Laguna yang biru itu. Iya. Di sana gua terus candain dia, candain. Ajak ngobrol lah ya. Nggak mau, diam pokoknya. Bahasa Indonesia kaku. Gitu. Ya, akhirnya gua habis mandi aus nih kan. Bahasa Indonesia kadang. Oh. Cang minta ininya, araknya. Minta dong Om, araknya. Minta. Gitu. Akhirnya ada teman sebelahnya ngomong bahasa lokal. Oh, dikasih. Dikasih. Terus dikasih sloki. Nggak usah. Gua Cang buka, Cang minum. Langsung dia berubah mau bercanda. Iya, udah dia belajar. minum tanpa sloki juga ada. Iya, omong mulai banyak komunikasi. Hai. Mungkin orang sana nganggapnya nih orang juga sombong nih karena nggak ada komunikasi kali ya. Mereka nganggapnya nih orang baru nih kayak tai nih orang datang ke tempat gua. Dia juga Enggak sih, enggak kayak gitu. Kayak kita balik nih, udah habis explore Sumba Barat Daya, kita balik ke Lewa. Kita lewatnya siang nyampe Siang. di kosnya Sore. Temen gua yang dari sana baca berita. apa itu? Ya kita lewat, Ah. sejamnya lagi ada perampokan. Polisi Cih, lagi ngawal. enggak, polisi lagi ngangkatin Jenazah. jenazahnya ke mobil. Dua. Dua. Mereka di sana kalau Perampokan. merampok siang, nggak malam. Karena kalau malam katanya mereka takut di mobil atau di motor itu aparat. Kalau siang Oh. mereka kan lihat gitu. Dia nyasarnya kayak lebih ke yang orang sendiri gitu. Oh. Kayak PNS Ya. gitu-gitu. Nah, Yang udah ketahuan duitnya itu ada Ya, gitu ya. Dan gini, mereka itu ngerampok. Jadi kayak misalnya lu dirampok nih, Ah. motor lu diambil. Oke. Habis itu ntar ada orang ke rumah lu. Mau motor balik nggak? Oh, Tebusan. bisa. Iya, jadi kan Tebusan. apa gunanya polisi Iya, iya, kan? iya, Nggak ada iya, gunanya. iya, iya. Terus tebusan, ini iya. lucunya lagi kayak gini nih. Terus misalnya ya deh, gue maling motor lo nih. Hmm. Gue maling motor lo. Terus nanti besoknya gue pakai nih lewat depan rumah lo. Anjing, iya, ledek, bener. anjing, ledek. Iya. Lu gak bisa kayak, motor Oh, gue itu gue. Gak bisa, yang ada lo dibunuh ya. Wancir Dan kan. lebih parahnya gini, mereka itu kalau mau ngerampok, kalau ternak ya, Iya. di sana kan SMS banyak, dulu. di sana kan banyak kehidupan masyarakat lebih banyak kayak ternak, kuda, Ternak ya, kuda, betul-betul. sapi, Kerbau. babi, Oke. kerbau. Jadi kalau lo punya ternak banyak nih, jadi orang mau ngerampok, lo ditelepon atau di SMS. Ntar gua mau ke sana mau ambil ternak lo semua. Anjing, Kalau- janjian. Kalau- Mungkin appointment dulu ya. Iya, appointment dulu. Jangan di rumah ya. Iya. Gua mau lihat ternak nih. Nah, kalau yang Emang punya bener, rumah, kayak gitu? kalau emang yang punya rumah berani, Berani, ya lawan. nyawa. Pasti mati. Pasti sering kok orang-orang sana. Baru kemarin ada kejadian, yang tuan rumah mati satu, rampoknya mati satu. Tapi Wah, mereka tarung emang. kerjanya pokoknya rampok udah masuk ke halaman lu,
kalau lu diam di dalam rumah aja, biarin mereka ngambil ternak, nggak ada Nggak masalah. bakal ada masalah. Kalau lu buka jendela, kepala lu langsung disem. Anjir, Iya. sekeras itu ya Iya. maksudnya. Makanya kalau ada yang tuan rumahnya di maling berani, ya Oke. perang dia. Oh. Berarti itu udah jagoan, berarti kalau emang ada Iya. Ada tapi pasti mati. Dia pasti Mereka mati. soalnya nggak sendiri rampok. Oh. Kan rame-rame gitu loh. Rame-rame. Rombolan ini Iya. ada wes, banyak Berarti rampok itu udah ketahuan orang-orangnya itu. Udah, iya. Iya. Oke, yang gue salut dari sana tuh kayak apa ya, bukan keren atau gimana ya, kayak di sana tuh rampok tuh bukan kayak penjahat di sana jatuhnya, Oke. malah jadi kayak apa ya, kayak jagoan gitu ya di sana Iya. jadinya. Ya kayak Om Yos ini, dia kayak mantan gitu kan. Ah. Jadi teman di Lewa, kan ada guru cewek ini, dirampok di SBD. Oke. Jadi yang teman gua yang di Lewa itu kan Om Yos, Iya. omnya ditelepon, Om Yos, enggak tolong, ini dirampok. teman-temanku dirampok di sana, bla bla bla. Oh ya, kasih ciri-cirinya. Oh, badannya besar gini. Oke, ntar aja balik motor. Dicari sama dia ke rumahnya. Yang ngerampok motor itu langsung lari Om Yos. Lari ke gunung. Jadi kayak omnya dia tuh Jagger di sana. Oh iya, iya, Lari iya, ke iya. gunung, lari ke gunung. Motornya aku Motornya sembunyiin di sana. Cuman katanya akinya udah hilang. Oh, dipretelin. Tapi udah balik. Iya. Berarti emang seunik itu ya maksudnya setiap Iya, daerah punya iya, unik. iya. Bukan setiap daerah. ngeri tapi gimana ngeri unik ya. Iya, ngeri sedap. Ngeri sedap. Tapi kita ngeri Ngeri-ngeri juga merinding. sih. Ibaratnya bukan per daerah, per kabupaten lah ya, ini Iya. udah beda lagi nih. Udah beda. Kalau yang tadi katanya dia apa namanya yang orangnya matanya merah semua itu daerah mana tadi? Ya Sumba Barat. Sumba Barat SBD. Daya. SBD terus SBD. dia apa daerah apa khususnya ya? Kodi. Daerah Kodi. Kodi. Itu orangnya udah beda. Maksud sini ini lebih ramah. Beda, iya. Yang sebelah sini jarang ngomong. Iya. Takutnya sekali ngomong minjem duit nih. Nah, Apalagi ini ya. diam-diam begini. Selama pandemi. Diam-diam begini. Nah, Tiba-tiba ngomong, nah ada duit. ada gocapan jangan. Sekali ngomong minta bukan gocap. diam-diam. Ada gocapan. Sekali ngomong minjem duit anjing. Nah, selain experience yang lu dapat ketemu orang-orang baru, terus ketemu kebudayaan baru. Apalagi nah yang buat lu berkesan sama perjalanan trip kemarin pernah? Ya, ini alamnya sih. Ya, alam. Alamnya. Jadi kayak sempet tuh baru turun di Lembata, Bali menurut tuh kalah kan? Nah? boy kalah jauh. Cuman kan ya itu mereka SDM-nya yang kurang. Oke. SDM-nya. Kalau di Bali kan ya orang di sini aman gitu. Ya. Oke. Kayak wisatawan aman lah, merasa aman di sini. Kalau di sana ya masih ini sih. Ya, masih was-was orang. Dan menurut gua sih komunikasi juga susah juga di sana. Rada susah di setiap kayak beberapa daerah itu bahasa Indonesia aja masih susah. Iya. Ya. Itu sih. Lebih ke arah perhatian yang punya Pusat kekuasaan, ya, yang punya iya. kekuasaan itu harus dikasih perhatian lebih sih menurut lu. Iya. Bener nggak sih? Iya sih, menurut gua jadi harus lebih dari pemerintah pusat sih menurut gua lebih harus memperhatikan itu. Perhatian. Tapi orang-orang sana bilang loh semenjak Jokowi ini udah mending jalan. Dulu Oh. tuh parah banget katanya dari Sejak pemerintahan baru ini udah baru ini Iya. ya. Udah mulai diperhatikan lah Iya ya. udah jalan udah. Udah mulai bagus gitu. Ya gue lihat sendiri sih emang. Berarti nggak memang efek apa banyak orang yang wah fuck government pemerintah ternyata ada efeknya juga ya. Ada. Oh, iya. Ada, Iya. ada. Ya semoga kedepannya kita doakan Lebih aksesnya ya. Aksesnya. Akses ke sana lebih Iya. diperhatikan. Iya, Jadinya iya, orang yang iya, pengen iya, eksplor iya. kan. Bener. Wih, bener kalau emang pengen ekspor Indonesia Timur deh gue saranin. Wih, Soalnya jujur ya, kayak gue ngaco aja, banget view-nya. misalnya gue atau Tigana atau kalian semua pernah jalan kemana aja ngeliat entah luar negeri bagus-bagus kayak gitu, gue aja nggak pernah nyangka Di Indonesia ada yang di kayak Indonesia ada tempat sekeren itu. Gue nggak pernah nyangka di Indonesia tuh ada tempat sebagus-bagus itu. Kayak gue pernah ada momen dimana gue sama Tigana tuh pas ke pantai nangis kayak anjing bagus banget gitu loh. Kayaknya ada kayak gini ya gitu. Ini biasanya gue lihat di luar negeri mulu ibaratnya Iya. frame-frame seperti ini. Frame-frame kan banget Thailand. Ada. Iya. Jauh lewat ya. Gue udah beberapa kali juga ke Thailand jauh. Kalau sana kalau gua Ngaco banget. Gua ngebacanya kayak lu yang bilang tadi nah ke ibaratnya ke mana namanya Labuan Bajo. Sorry ke Labuan Bajo ke mana sih namanya? Yang lu bilang tadi mahal tripnya itu. Ini Raja Ampat. Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Ke Raja Ampatnya kita harganya bisa di atas 20 atau 30. Iya, mending gua ke luar negeri, nah, kan? Kalau ke luar negeri cuma Bisa 6 juta. 6 juta kan Iya. gua jadi mikir ke sana bisa lebih mahal tapi kalau ke luar negeri kita bisa buat fasilitas lebih bagus, lebih murah. Iya. Di sini Iya. pasti lebih oks nih. Gua bener. Ternyata bener yang bilang itu sana lebih oks, tapi kenapa bisa harganya semahal itu? Nah itu maksudnya sayang kan. Jadi Iya, kan iya. orang Indonesia sendiri jadi
gaya-gayaan ke luar negeri kan. Iya. Padahal di Indonesia udah masih banyak tempat yang lebih bagus. Tempat lebih loh. bagus. Masalahnya di sini dari bukan ya masalahnya dari si tempat itu tadi buat pengelolaan atau penjualannya nggak oke, nggak ada, bahkan nggak ada yang bisa ngejual nih tempat-tempatnya buat ngenyarin ini tempat kita punya tempat loh seperti ini untuk domestik aja deh, nggak usah orang internasional. Masalahnya kalau kesana kan budgetnya 2 kali Iya, nih, ibarat budgetnya 2 lipat. kali. Ataupun kalau kita kesana dia lewat jalur darat atau mau pakai akomodasi sendiri, aksesnya susah sekali kayak seperti lo bilang, yang iya, bilang tadi. iya. Jalan Jalannya pasti. masih belum layak. Kita aja belum tentu kalau misalnya nggak ada Abang Ama, kita aja belum tentu Bisa berani loh nyampe. ke sana gitu loh. Karena Ya. ada orang timur nemenin. Nah, jadi nah. udah. Kan situasi saat ini kan lagi rame-ramenya yang nggak bisa kita pungkirin apa namanya Pandemik ini, pandemik ya. Nah, Yang lu rasain kemarin gimana sih? yang lu rasain kemarin di sana gimana sih? Pandemik itu gimana? Kerasa sampai sana gak sih gaungnya? Nggak ada pandemik Gaungnya di sana, itu. nggak ada. Gue nggak berasa lagi kayak ada. Gue corona. tanya di sana, di sini nggak ada corona. Apa itu corona? Bukan mai corona. Anjir. Corona nggak berani kesini ya kayak gitu. Tapi kan itu di semua daerah kebanyakan emang semuanya mengamini bahwa apa namanya gosip pandemi itu emang di sana cuma tidak ada. Apa gimana? Iya, nggak. Iya. Bukannya nggak ada Nggak juga ada sih. Bukannya juga. nggak ada juga, tapi gue pas di mana ya? Di mana kita ya? Di Kupang. Borong ya? Di Borong ada 2. Di Kupang. Sape. Di Sape Oh, di ada, Sape, ya kenapa? ada baru ada katanya yang positif 2 orang. Oke. Gitu. Dan yang gue juga sempat pas waktu di Adonara itu gue sempat down karena itu rumahnya Bang Ahmad kan di Adonara. Oke. Jadi kita di sana paling lama itu 4 hari Oke. karena ada acara adat juga. Gue Iya. lihat juga kan. Nah, orang-orang bilang Sumba lockdown, Kupang lockdown, bla bla bla. Bang Ahmad yang mangkatin gue, Bang gimana nih Bang? Masa ya gue mikir sendiri, masa sih gue udah sejauh ini Nggak lanjutin udah setengah ya? perjalanan Oh, nggak udah lanjut karena wah bangsat nih corona. Nah. Masa sih gue balik ke Bali Iya, gitu. iya, iya. Kentang deh. Iya. Hmm. Bang nggak usah di rumah, kita nyari ini jalan Alternatif, ini aja. iya. Akhirnya bisa tembus, nggak ada Nyampe apa-apa juga tuh ya. kan. Hmm. Nggak ada Kupang lockdown, Sumba nggak ada lockdown. Orang-orang parah emang. Iya. Entah apapun kepentingannya itu atau beneran. Iya, Seenggaknya tolonglah jangan dibikin panik Iya, situasi betul. ini ya gitu aja Intinya sih. dengan pandemi ini tuh di sana tuh kayak apa ya, nggak ada pengaruhnya buat mereka gitu loh. Oke. Even misalnya kayak secara perekonomian juga kayak kita ngeliatnya nggak ada pengaruh besar ya kan ya. Di sana semua Nggak tetap ada. jalan, pasar tetap Kecil pun jalan. nggak ada. Hah? Kecil pun nggak Iya, ada. pun nggak ada. Nih, misalnya nggak ada duitnya, di sana tuh masih ada sistem barter loh. Bayanginnya Oh, keren oke. kayak apa coba? Jangan berpikir tahun kuda bumi ini barter. Iya, 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 gue iya. nggak bayangin gue masih bisa hidup di zaman bertukar. sekarang, Apa masih yang ada dia punya, sistem apa yang dia barter. punya. Iya, kayak Iya, gini-gini iya, kan. iya, Jadi iya. kayak di Timor itu ya daratan Flores lah sampai ke ya di Flores aja sih. Jadi setiap hari Kamis itu mereka ada hari pasar. Oke. Jadi Oke. pasar besar itu pasti di dekat pelabuhan. Iya. Jadi orang yang di gunung turun Membawa hasil bawa apa bumi kayak mereka ya. kayak ubi apa Oke. ubi Jadi temunya di situ tuh. Ya di- ketemu di wah rame Iya, di banget. pasar Terus itu. ada Rame orang banget. pesisir bawa ikan, Ah. itu mereka tukar. Oh, yang Yang dari pesisir. hutan atau dari mana? Ya, bawa. ya, ya. Hasil bumi masing-masing Ya, ya. Iya. yang bawa tendunan ditukar sama beras gitu. Oh, masih seperti itu. Makanya keren banget itu, keren banget. Nah, sama di sana kemarin gue liat dia nih yang paling ekstrim nih. Iya. Perempuan malam-malam mandi depan apa gitu disemprotin aja. kayak mandi cara mandi skulo gitu. Sampai nyemprot Mandi dia. skulo. Yang nyemprot dia aja nih begini-gini doang aja. Mandi-mandi. Ya, memang kayak gitu mandi ya. Masih mending mandi kayak gitu. Kita kan ditontonin, kamu ya mandi ya. Dia lagi mandi, aku lagi ya Nyeprot. lagi nontonin. Ah, Terus iya. habis itu ada bapak-bapak yang nontonin kamu mandi sambil makan gini. Nontonin kamu ah. Kamu ada videonya. Tontonnya nyemprot maksudnya. Sampai makan ngajak ngobrol ketika mandi. Nah, kalau sama aja sampai ngama aja. Epic banget. Santai, tapi dia santai flat gitu ngomong. Sampai epic banget. Sampai ini kayak enggak enak nih mandi ditonton kayak Tonton gitu. ini, iya, iya, Emang iya. outdoor sih siapa aja bisa lihat, tapi kalau di depan di Iya, sampai makan. panas juga, Tapi emang udah anjing. kebudayaan sah-sah aja di sana kayak gitu tuh. Apa memang kalian doang yang melakukan hal ini? Enggak, kita ya kan Kita karena aja kita sih. camp. Nah, ya kita ngecamp. Kita pas lagi ngecamp nggak ada tempat mandi Oh, di luar. anjir. gitu. Jadi mau gimana gitu loh. Nah, selama perjalanan kemarin tuh untuk kerusakan sepeda motor pasti tetap ada nah dari mesin yang Ada motor gua sih, motornya Bang Amang nggak ada, cuman putus jari-jari aja. Oh, tapi kalau buat kerusakan yang gede nggak sampai ya? Seperti engine-nya, ada jebol. Motor- Sempat itu? nggak jebol sih, cuman ada permasalahan di klep.
Oh, tapi anak-anak sana dibenerin nggak dikasih bayar. Oh, sama anak-anak komunitas di Iya, sana ya. komunitas. Tapi pernah nggak sih mandek di tengah hutan jedret seperti apa? Paling habis bensin tadi udah diceritain tadi kan. Tapi buat trouble motor di mesin nggak sampai. Nggak. Oh, karena memang udah lu persiapin dari sebelumnya ya Iya. ibaratnya. Sehat walafiat pokoknya Honda Nah. Win hidup Honda Win. Iya. Honda. Berangkat hidup, pulang hidup itu yang Iya, penting. itu. Nah, kedepannya kita ngomongin Samsit nih, ibaratnya menggaungi kalian, menggaungi lu terutama nih. Ada rencana apa di Samsit ini? Mimpi lo nih ke depannya. Gue pengen buat event sih. Ada rencananya udah ngomong sama anak-anak. Pengen buat event, ya, lebih ke balap sih, kayak flat track Oke. race gitu. Kayak drag race di pantai. Setelah lu melihat kemarin yang mendapat inspirasi kali ya. Inspirasi ibaratnya. Banyak banget. Ya, ide-ide gila udah pada muncul. Nah, Ya. kedepannya ada rencana trip lagi atau gimana? Ada. Nah? Ada dong. Gua gila. pasti kalau diberi umur panjang, rezeki lancar, Amin. gua habisin Indonesia naik motor. Amin. Wih, cita-cita sangat mulia. Gua dengar dulu cerita Bang Ama itu. Sekarang kan gua disaranin banyak nih. Mas, gua tanya yang udah sering explore kan. Nah, Tujuan kamu berikutnya mana? Sumatera. Jangan Sumatera deh, boring kayak Jawa. Ah. Banyak jalan gitu Iya, di iya, jalan lurus, raya ya. lurus-lurus gitu. Boring ya. Tapi kan Bang Ama nyaranin Sumatera aja dulu yang bosan. Habis Sumatera kita ambil Sulawesi. Gitu. Ya yang boring dulu kan. iya, Tapi- baru yang seneng-seneng yang Ya. lain gitu. Nah, gua pingin itu cita-cita gua ke Papua. Lewat jalannya Bang Ama itu dia naik dari sini kita ke Malang. Ah, Oke. Di Malang kita naik Hercules, motor lu naik Hercules. Pesawat lu iya, duduk iya, tanpa iya, kursi. iya, iya, iya. Kokpit pilot kelihatan. Iya. Bayar 1 juta deh. Iya. Iya. Ya, lu sama orang-orang yang bawa buah dari Iya, Malang. iya. Karena itu kan pesawat TNI. pesawat TNI, barang iya. ibaratnya kan membawa logistik Ah. Makanya tadi kalau orang nanya kayak kok lo mau gitu Ya. atau kok lo betah ya? Karena ya kalau gue kapan lagi udah gue dapat pengalaman yang kayak gitu gitu. Apalagi naik pesawat Hercules gue pengen banget, gue pengen ngerasain rasanya di dalam pesawat. Ya lu naik pesawat ya Lion, Garuda, apalah itu kan biasa kan kayak gitu kan. Experience-nya ya seperti itu Ya, kayak gitu-gitu sekedar aja duduk, ya gue udah, bisa gitu loh. sampai Tapi yang kayak gitu. gitu lo belum tentu semua orang bisa gitu loh. Dan gue pengen itu. Nah, ini pertanyaan basi sini. Lu berdua pacaran gak sih apa cuma Bangsat, pertanyaan Ci. basi aja, Iya, basi iya. aja, ini pertanyaan basi. Maksudnya ada tapi udah dipikirin. Basi sih. apa kalian ini mah satu visi aja. Ya, Kalau iya. kita cocok, kita apa gimana sih, ada hubungan emosional gak sih kalau memang kalian udah kita satu visi. Nah, Ini aja jalan aja. Acara gosip nih. Ini sebenarnya acara silet ya. bukan silit. Ya sebenarnya kita ya tunggu Ya, aja jangan- ya. Ya, itulah ini saling cocok lah ya. Lagi cocok satu visi. Satu visi. Man boleh? Visioner. Man boleh? Bang Pat ya kan. Kamu Lek orang aja. Ya kalau ini nggak ada Orang translate aja. ya, nggak ada translate. Ya. Oke, kedepannya sudah mudah-mudahan dua orang visioner ini tetap sehat, tetap sukses. Amin. Weh, Kompak ya, kompak selalu. Tetap bisa jalan. Ah, Untuk apapun. ngasih konten. Yeah. Apapun situasinya. Hmm, Ya, kalian tetap jangan patah semangat. Nah, Apalagi itu aja. Kalian tuh udah terkesima dengan Biasanya cerita-cerita kalau dari- udah mulai acara terakhir ya pesan-pesan. Nah. soalnya kalau ngeliat dari Pesan bijak. mereka berdua kemarin kan melakukan perjalanan yang ke timur. itu mendobrak dominasi Ekonomi kan. ini lagi musim pandemi kayak gini nih. Ah. Gua Iya, pas- orang bilang loh kayak gue merasa hiburan online loh. Sampai ada orangnya Kak makasih banget ya Kak gitu. Kak atau Ja makasih banget ya Ja berkat lo. Gue jadi ngerasa kayak gue ada hiburan dari rumah gitu. Gua di posisi seperti itu di situ, Iya, gua kayak di misalnya situ. kebetulan gue ngasih vieweran kayak yang Iya, kayak seolah kayak lo lagi lihat gitu loh. gue nonton ininya Tigana juga punya lu kadang-kadang gue Ah. anjing keren nih. Di saat orang harus mengurung dirinya di rumah anjing. Ada seseorang yang rela loh dan mau maksudnya ngasih hiburan buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya berarti. Iya, kayak kalian di rumah aja gue yang jalan. Nah, Bisa juga nanti kalian bisa mencari ibarat sponsor atau apapun untuk melakukan tindakan-tindakan seperti Iya. itu. Selain itu, anjing. Ya kebetulan kan kayak kemarin kan di saat kayak gini kan juga apa ya, orang kan boring banget kan ya. Nah. Untuk keluar juga berpikir dua kali. Nah, kan? untuk keluar juga Makan berpikir sambil- 2 kali. belum sudah makan Pak Dingana? Nah, kita nanti bakal langsung Cabut lagi Pak Dingana. Wes, lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Udah, Wah, ya. Oke. Lanjut Jilmek. Iya, Jilatin melo. Oke, itu seperti biar kami saja yang jalan-jalan, kalian di rumah saja. Iya, kalian di rumah aja. Biar gue yang jalan, kalian di rumah aja. Sangat menginspirasi karena Menginspirasi, saat Pak. kita harus terkungkung di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, anjing lihat video kalian
Anjing keren nih. Nih. Anjing. Orang Sukawati pertama ini. Ini role model baru ini ibaratnya influencer nih orang. Weh, influencer. Influencer orang yang ngasih influence apa influence yang ibaratnya mempengaruhi. Influence, ya. Influence. Boleh. Anak muda sih sebenarnya, weh, tolak ukurnya udah 3 nah ini kalau baru Role model baru gebret-gebret sini sampai Sukawati, gebret-gebret sini sampai negara masih belum apa-apa. Lu masih belum berhak ibaratnya. Karena lu masih flat shoes gak punya hak. Jadi jangan sosokan gagal juga. Lu tuh flat shoes men, gak punya hak gitu ibaratnya. Yang punya hak lu cuma 3 nah. Nah, itu wedges. Biasanya kalau udah 3 motor malah disembunyiin. Sekarang diraih. Naikin nah ini nah. Angkat nah itu. FTW jalan. Oke, thank you banget dari Semsit, markas besarnya Tigana. Oke. Kita dari Asutra Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Kita kedua beri takut cinta kita diganggu orang ketiga beri takut adik lain pembojo bojo suge